Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Tanpa memperpanjang lebar, yang saya hormati para penonton di mana saya berada, masih dalam pembahasan seputar perempuan, tentang fatwa-fatwa perempuan. Dan ini penting untuk kita bahas, untuk kita dengarkan, karena ini berhubungan dengan sosial perempuan selama ini. Oke, kemudian kita akan bahas terkait masalah 4 hal ini. Kita akan bahas. Pertama tentang hukum perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap diri dan janinnya. Kalau kemarin kan kita bahas tentang hamilnya saja, sekarang kita menyusui. Bagaimana hukum jika sekiranya ada perempuan yang tidak berpuasa karena menyusui? Maka di sini dijelaskan. Ada pertanyaan, apakah perempuan boleh membatalkan puasanya dengan alasan khawatir atas dirinya dan janinnya yang ada dalam perutnya? Begitu juga dengan orang yang sedang menyusui. Apakah dia boleh membatalkan puasanya khawatir pada bayinya? Jawabannya ialah iya, dalam kondisi seperti ini perempuan hamil boleh membatalkan puasanya, dan nanti puasanya harus diganti qadha. Perempuan hamil sangat layak untuk mendapatkan keringanan, baik khawatir karena dirinya sendiri ataupun karena kandungannya. Sebab kekhawatiran itu bisa memberikan dampak negatif kepada si bayi. Oleh karena itu, ia boleh tidak berpuasa. Kemudian dan gantinya puasanya di hari lain. Jadi boleh. Kemudian bagaimana dengan orang menyusui? Maka hukumnya Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad mengatakan hukumnya sama dengan orang-orang yang orang hamil. Orang perempuan hamil kemudian orang menyusui pada zaman itu boleh tidak berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan lagi, hukum wanita karir. Nah, ini penting. Apakah boleh seorang perempuan itu bekerja meskipun sebenarnya dia sedang tidak butuh pekerjaan? Maka Al-Habib Syed Imam Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad mengatakan syariat tidak pernah melarang perempuan bekerja kapanpun dan dimanapun. Hanya saja ketentuan syariat menyarankan agar perempuan tidak melakukan pekerjaan di luar rumahnya kecuali ada keperluan hajat atau memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena dikhawatirkan syariat melarang bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu dikhawatirkan. Jadi ada ilatnya berbahaya jika sekiranya perempuan bekerja, karena dikhawatirkan ini juga yang sering terjadi, perselingkuhan akibat dari kerja bareng seperti itu. Ternyata Islam sudah melarang hal tersebut, apalagi bagi perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Maka kerja terbaik baginya adalah mengurus rumah tangganya, menjaga, mendidik anaknya agar tumbuh dan generasi mulia di antara mereka. Pekerjaan ini bagi perempuan adalah jihad. Jadi dinilai pahala jihad jika sekiranya dia mengurus rumah tangganya. Dan sekarang terserah. Sekarang kan banyak wanita karir seperti itu. Suatu ketika ada sekelompok perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW. Beliau berkata, sungguhnya laki-laki bisa berjihad dan mendapatkan pahala mati syahid. Lalu kami sebagai perempuan apa? Kata Rasulullah, inna muhannatu ihdakunna fi baitiha tudriku bihi amal mujahidina fi sabilillah. Kata Rasulullah, sungguhnya pekerjaan rumah yang dilakukan oleh seorang
di antara kalian itu bisa menyamai pahala jihad di jalan Allah. Ini diriwayatkan dari Al-Mujam Al-Awsat dalam Majam' Al-Zawaid. Abu Ya'la dan Al-Bazar meriwayatkan dalam hadis terdapat Roh bin Musayyab yang diyakini siqah. Jadi hadisnya siqah ya, artinya dalam segi riwayat siqah. Tetapi Ibnu Hibban mengatakan hadisnya doif. Jadi dua pendapat. Jadi ada riwayat mengatakan dia siqah atau sahih, perawinya ada yang mengatakan dia doif. Dia jelas. Jadi tetapi kita ambil ibrahnya, meskipun hadisnya doif, kita bisa ambil ibrahnya bahwasanya selemah-lemahnya hadis doif itu dari Rasulullah. Yang membuat dia hadisnya lemah itu menyebabkan perawinya yang menyebabkannya, bukan karena si matannya. Kemudian dikatakan juga al-mar'atu fi hamaliha illa wad'iha illa fi saliha kal murabitu fi sabilillah fa in matat fiha fi ma baina dzalika falaha ajrun syahidin. Perempuan mulia mulai dari hamil sampai melahirkan hingga selesai menyusui seperti tentara yang menjaga perbatasan jalan Allah. Apabila perempuan tersebut meninggal di antara waktu itu, maka dia kategori syahid. Jadi sudah jelas, dua hadis ini menggambarkan perempuan yang di rumah, jika dia mengurus rumah tangganya, maka kategorinya syahid. Adapun pekerjaan yang paling sesuai dengan bagi perempuan adalah setiap kegiatan menjauhkan dirinya bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti mengajar anak-anak perempuan, anak kecil. Inilah kerja yang paling bagus untuk dia. Jadi guru-guru yang mengajar anak SD atau SMP atau SMA yang jelas belum balik atau SMP lah, maka itu masih baik untuk dia, seperti itu. Tapi yang ingat, guru itu cuman guru itu hanya kalau di tempat-tempat umum biasanya dia lebih kepada guru-guru yang bercampur antara laki-laki perempuan. Jadi ternyata itulah yang menyebabkan dilarangnya perempuan bekerja di luar rumah. Nah, berikutnya masih hubungan dengan karir. Karir seorang wanita tidak boleh menghalangkan kepemimpinan laki-laki. Allah Subhanahu wa firman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi yang bertanggung jawab atas kaum perempuan dengan apa yang telah lebihkan bagi laki-laki perempuan dan dengan apa yang telah diberikan nafkah oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan. An-Nisa ayat 3. Sedangkan pada masa sekarang perempuan sudah berkarir bekerja, apakah kepemimpinan itu masih tetap di tangan laki-laki? Ini pertanyaan muncul. Itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maka jawabannya Al-Habib Abdullah mengatakan, kepemimpinan yang ditetapkan oleh Al-Quran kepada kaum laki-laki didasari oleh dua perkara. Salah satunya adalah keutamaan laki-laki dibanding dengan kaum perempuan secara keseluruhan, baik dari segi fisik. Artinya laki-laki lebih unggul dibanding perempuan, itu fisik. Adanya kepemimpinan bagi laki-laki tidak hanya didasari oleh pemberian nafkah saja. Oleh karena itu, walaupun ada perempuan yang mampu memberikan nafkah kepada suaminya atau bahkan kepada seluruh keluarganya, maka kepemimpinan tetap ada di tangan laki-laki. Kenapa? Sebab kaum laki-laki memiliki tanggung jawab dalam rumah tangganya, dan kaum laki-laki pula lah yang menjadi pemimpin dan ketua dalam kelompok kecil di keluarga tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah berfirman, ar-rijalu bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Kaum laki-laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kaum laki perempuan dengan apa yang telah diberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan. Setiap kelompok harus ada pihak yang memimpin untuk mengatur segala urusan rumah tangga, termasuk menstabilkan suasana, menengahi setiap perbedaan pandangan, dan Allah telah menetapkan semua hal tersebut kepada kaum laki-laki menurut Habib Abdullah, dan terutama keutamaan fisik, sehingga laki-laki dianggap seorang pejuang, pencari nafkah di luar rumah, kepala keluarga, dan akhir bagi anak-anaknya. Jadi meskipun karirnya lebih unggul perempuan, tetap perempuan itu
masih harus dibimbing oleh laki-laki. Adapun sebagian kecil perempuan yang memiliki keutamaan melebihi kaum laki-laki tidak bisa dijadikan standar hukum dalam syariat Islam sebagai pemimpin, karena hal tersebut jarang terjadi, sehingga kelompok kecil tersebut tetap disamakan hukumnya dengan mayoritas perempuan. Dan Rasulullah melarang, bahkan melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, sebagaimana beliau melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Allah berfirman seperti itu. Dan janganlah kaummu mengharapkan iri terhadap karunia yang Allah limpahkan kepada sebagian kaum melebihi yang sebagian lain. Jadi Allah mengatakan tidak boleh iri jika seseorang diberikan karunia yang lebih di antara kalian melebihi sebagian dari kalian, seperti An-Nisa ayat 32. Demikianlah dua tema saja yang kita bahas tentang karir perempuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.